Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Dinda Herianti dengan NIM 1323101513, mahasiswi program studi pendidikan guru sekolah dasar Universitas Pelita Bangsa. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai komunikasi antar siswa di lingkungan sekolah dasar. Khususnya masih ditemukannya komunikasi yang kurang santun ketika siswa berinteraksi dengan teman sebayanya. Komunikasi merupakan proses penyampaian pesan dari seorang kepada orang lain untuk mencapai pemahaman bersama. Dalam dunia pendidikan, komunikasi menjadi bagian yang sangat penting karena tidak hanya membantu menyampaikan informasi, tetapi juga membentuk karakter, sikap, dan hubungan sosial siswa. Berdasarkan hasil observasi yang saya lakukan di sekolah dasar, masih ditemukan beberapa siswa yang berkomunikasi dengan kurang santun, seperti berbicara dengan nada tinggi, mengejek teman, memanggil teman dengan sebutan yang kurang baik, serta belum terbiasa menggunakan kata-kata sopan seperti tolong, permisi, maaf, dan terima kasih. Apabila kondisi ini dibiarkan, maka dapat mempengaruhi kenyamanan belajar, hubungan sosial antar siswa, bahkan perkembangan karakter. Oleh karena itu, video ini bertujuan menganalisis penyebab, dampak, hambatan, serta solusi untuk membangun komunikasi yang santun di lingkungan sekolah dasar. Hasil observasi menunjukkan bahwa sebagian besar siswa mampu berkomunikasi dengan baik, namun masih ditemukan beberapa siswa yang berkomunikasi dengan cara yang kurang santun kepada teman sebayanya, terutama saat bercanda atau bermain. Sebagian siswa menganggap hal tersebut sebagai sesuatu yang biasa, tetapi ada juga yang terlihat tidak nyaman dan memilih diam. Faktor penyebabnya yaitu kurangnya pembiasaan penggunaan bahasa santun, kurangnya pengawasan orang tua, dan pengaruh lingkungan pergaulan. Kondisi tersebut menimbulkan beberapa hambatan seperti terjadinya kesalahpahaman antar siswa dan munculnya rasa tersinggung. Akibatnya kondisi kelas menjadi kurang kondusif, sebagian siswa kehilangan rasa percaya diri, dan hubungan sosial di kelas menjadi kurang baik. Fenomena ini juga berdampak terhadap proses pembelajaran. Oleh karena itu, diperlukan pembiasaan komunikasi yang santun agar terciptanya lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan saling menghargai. Menurut teori yang pertama ada teori komunikasi pendidikan menurut Dedi Mulyana. Komunikasi dalam pendidikan adalah proses berbagi makna antara pendidik dan peserta didik yang tidak hanya melibatkan penyampaian materi, tetapi juga sikap dan keteladanan untuk membentuk karakter. Yang kedua ada teori komunikasi efektif. Menurut Effendi, komunikasi yang efektif mampu mengubah sikap, pendapat, perilaku, dan perubahan sosial ke arah yang lebih baik. Yang ketiga ada teori komunikasi interpersonal. Menurut De Vito, komunikasi interpersonal yang efektif ditandai dengan adanya keterbukaan, empati, sikap saling mendukung, rasa positif, dan kesetaraan. Oleh karena itu, siswa perlu dibiasakan untuk saling menghargai, mendengarkan pendapat teman, dan menggunakan bahasa yang santun saat berkomunikasi. Yang keempat yaitu teori belajar sosial. Menurut Albert Bandura, bahwa anak belajar melalui pengamatan dan peniruan terhadap perilaku orang-orang di sekitarnya. Oleh karena itu, guru dan orang tua harus menjadi teladan dalam menggunakan bahasa yang santun, agar siswa terdorong untuk meniru perilaku tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Solusi yang tepat untuk memperbaiki komunikasi antar siswa di sekolah dasar yaitu yang pertama, guru menjadi teladan dalam berkomunikasi. Sesuai dengan teori belajar sosial, siswa belajar melalui proses mengamati dan meniru. Oleh karena itu, guru harus selalu menggunakan bahasa yang santun, menghargai setiap siswa, dan menunjukkan cara berkomunikasi yang baik dalam setiap kegiatan pembelajaran. Yang kedua, sekolah perlu membiasakan budaya 5S, yaitu senyum, salam, sapa, sopan, dan santun dalam setiap kegiatan pembelajaran. Yang ketiga, guru dapat memberikan pembelajaran tentang etika melalui diskusi, bermain peran, dan kerja kelompok. Langkah ini sejalan dengan teori komunikasi interpersonal yang menekankan pentingnya empati, keterbukaan, dan saling menghargai.
Yang keempat, sekolah bekerja sama dengan orang tua agar pembiasaan komunikasi yang santun juga dapat diterapkan di rumah. Melalui langkah-langkah tersebut, diharapkan komunikasi antar siswa menjadi lebih santun serta terciptanya suasana belajar yang aman, nyaman, dan kondusif. Dapat disimpulkan bahwa komunikasi antar siswa di lingkungan sekolah dasar masih memerlukan perhatian terutama dalam penggunaan bahasa yang santun saat berinteraksi dengan teman sebaya. Melalui teori komunikasi pendidikan, komunikasi interpersonal, komunikasi efektif, dan teori belajar sosial, dapat dipahami bahwa komunikasi yang baik berperan penting dalam membangun karakter, hubungan sosial, dan suasana belajar yang kondusif. Pesan edukatif yang dapat diambil adalah komunikasi yang santun dimulai dari diri sendiri. Mari biasakan berbicara dengan sopan, menghargai pendapat orang lain, dan menjaga perasaan teman. Dengan berkomunikasi yang baik, kita dapat menciptakan lingkungan sekolah yang nyaman, aman, dan menyenangkan bagi semua.